Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa ahbabi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan hingga kita bisa merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aman dan tentram. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan sedikit membahas tentang kejadian yang dimana kejadian ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di awal perkembangan Islam dan di awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian di dalam peperangan Badar, wa antum adillah, sedangkan kalian dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepadanya. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin di dalam peperangan Badar, yang dimana kejadian perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan, di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, dan disebutkan dalam kisahnya yang ini saya kutip dari website tirto.id, kejadian perang Badar ini terjadi di tahun di mana kaum muslimin diwajibkan pertama kali puasa Ramadan. Akan tetapi Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengeluh dan putus asa. Mereka menahan dahsyatnya dahaga dan lapar dan rasa lapar demi menegakkan agama Islam ini di atas muka bumi, demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana perang Badar ini terjadi tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Dikisahkan bahwa awal mula terjadi perang ini itu adalah sekedar penyergapan kafilah Abi Sufyan, yang dimana mereka habis melakukan perdagangan di Suriah. Kemudian mereka pulang, dan kepulangan Abu Sufyan dari Suriah lepas berdagang diketahui oleh kaum muslimin Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berniat untuk menyergap kafilah dagang Abu Sufyan yang lepas berdagang di Suriah ini. Dan kabar ini sampai kepada telinga kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mereka menjadi berang, menjadi panas, menjadi marah setelah mendengar bahwa kaum muslimin akan menyergap kafilah Abi Sufyan ini. Ketika mereka mengetahui, mereka langsung menyiapkan pasukan berjumlah kisaran 1000. Kenapa mereka menyiapkan pasukan? Karena mereka menilai kaum muslimin yang
akan menyerang kafilah Abu Sufyan ini menodai kehormatan kafir kaum Quraisy. Kemudian setelah mereka memasuk pasukan 1.000 orang, bahkan diantaranya ada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ada paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga Hakim sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha, dan lain sebagainya. Pasukan mereka sampai pada bilangan 1.000, beda dengan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit. Karena awal mulanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hanya berniat menyergap kafilah dagang Abu Sufyan, tidak berniat melakukan perang besar, akan tapi hanya sekedar menyergap. Maka ketika itu pasukan kaum muslimin hanya kisaran 313. Bayangkan jumlah yang sangat besar antara 1.000 orang dengan 313. Akan tetapi kaum muslimin tidak putus asa. Mereka tetap semangat dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tariq Ramadan dalam kitabnya Footstep of Prophet Listen from the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuliskan bahwa ketika dua kubu kaum muslimin dan kafir Quraisy berkemah di Badar, terlihat sekali jelas perbedaan jumlah pasukan mereka, yang dimana kaum muslimin hanya 300-an orang, sedangkan kafir Quraisy mencapai 1.000 sampai 1.000. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat begitu banyak perlengkapan senjata yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy Mekah, mereka membawa persenjataan yang lengkap, pedang, tombak, zirah, baju perang, dan kelengkapan lainnya dalam perang. Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti sunnahnya, kita teladani kehidupannya, menangis ketika ingin melaksanakan perang Badar ini. Kemudian Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika seandainya rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan binasa, maka tidak akan ada lagi setelahku yang akan menyembahmu, dan kaum beriman akan meninggalkan agama yang sejati ini." Itulah munajat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika perang akan dimulai, Nabi Muhammad SAW menyusun beberapa strategi. Di antara strateginya, mereka memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya SAW, untuk memutus pasokan air dari kaum kafir Quraisy. Kemudian strategi yang kedua adalah melakukan perlawanan jarak jauh. Jadi ketika kaum kafir Quraisy mulai untuk menyerang terlebih dahulu, maju mulai menyerang, kaum muslimin tidak langsung menanggapinya dengan duel pedang satu lawan satu, akan tetapi kaum muslimin memulai dengan perlawanan jarak jauh, yaitu melemparkan anak-anak panah kepada mereka. Baru setelah mereka melemparkan anak-anak panah, mereka duel dengan kaum kafir Quraisy, pedang satu lawan satu. Setelah berkecamuk antara kubu kaum muslimin dan kubu kaum kafir Quraisy, setelah setengah hari, hampir 50 pemimpin suku Quraisy meninggal. Di antaranya bahkan ada Abu Jahal, dan sisanya ada yang kabur. Sedangkan korban dari kaum muslimin hanya 14 orang. Dari peperangan ini yang diriwayatkan hanya kisaran 2 jam, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan
kaum kafir Quraisy yang jumlahnya bahkan 1.000 pasukan. Setelah peperangan ini kaum muslimin mendapatkan harta rampasan berupa 600 persenjataan yang lengkap, 700 ekor unta, 300 kuda, dan juga perniagaan kafilah Abu Sufyan. Semuanya didapatkan oleh kaum muslimin. Setelah itu Nabi SAW dan para sahabatnya pulang. Setelah melakukan peperangan Badar, mereka pulang, dan di tengah perjalanan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kita baru saja pulang dari peperangan kecil, dari jihad kecil. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum keheranan, kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa perang Badar ini adalah jihad kecil, perang yang kecil, padahal perang ini menentukan nasib kaum muslimin, menentukan nasib agama Islam. Akan tetapi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa perang Badar ini adalah jihad kecil. Maka mereka keheranan dan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa perang Badar ini disebut dengan jihad yang kecil? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, hakikat jihad itu adalah jihad, perang melawan hawa nafsu. Maka di antara hikmah dari perang Badar ini adalah ketegaran melawan hawa nafsu sendiri. Mungkin ini sedikit kisah singkat dari kejadian yang amat penting yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan faedah dari kisah ini. Mungkin ini dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.